Ya, salam semangat belajar anak Indonesia. Oke, kembali lagi bersama saya Pak Nugroho. Hari ini kita akan belajar tentang Microsoft PowerPoint, membuat presentasi pembelajaran. Contohnya seperti ini, ya. Kita akan membuat seperti ini. Di slide pertama ada judulnya tentang presentasi membuat rumus matematika. Kemudian di slide kedua nanti ada rumusnya sampai dengan slide kelima. Oke, baik, bagaimana cara membuat bentuk-bentuk dan presentasi seperti ini? Silakan diikuti video ini agar kalian mudah memahami. Sekarang saya membuka Microsoft PowerPoint terlebih dahulu. Kalian bisa klik search, kemudian ketikkan PowerPoint. Jika sudah ketemu, kalian bisa klik Microsoft PowerPoint-nya, kemudian klik di blank presentation. Nah, di sini kita buatkan dulu ada blanknya, totalnya ada 5 ya. Nah, di slide pertama, kita akan membuat bentuk seperti ini. Presentasi pembelajaran matematika, rumus bangun datar. Presentasi pembelajaran matematika, rumus bangun datar. Kemudian bagian bawahnya kelas 3, nama kalian masing-masing, kelasnya dan absennya. Nah, untuk jenis tulisannya saya menggunakan Jokerman. Ya, kamu cari di bagian sini atau kita ketik di bagian sini ya, Jokerman. Tekan enter maka dia akan berubah. Font size-nya berapa? Kita lihat di sini, font size-nya adalah 54, sedangkan yang di bawahnya 30. Oke, kita setting. Nah, ini sudah 54. Yang bagian bawahnya kalian blok, kemudian ganti Jokerman. Font size-nya 30, enter. Nah, silakan di posisinya di bagian right seperti ini. Ini juga paragraf right. Oke. Untuk slide pertama sudah jadi ya. Kemudian slide kedua kita buat bentuk shape seperti ini, bentuk persegi ya. Slide kedua kita pilih insert, kemudian shape, dan kita cari bentuknya ada di bagian bawah seperti ini. Kemudian kita klik kanan, pilih edit text atau add text ya. Kita ketikkan persegi ya. Kemudian kalau sudah, kalian blok insert home Jokerman, font size nya kasih 30. Kemudian insert lagi, shape lagi, kita ambil bentuk yang rectangle-nya, kita buat bentuk menjadi bentuk persegi. Jika sudah, kemudian kita buat teks berikut ini, luas persegi ya. Kita buatnya dari mana? Nah, bukan dari new slide ya. Kita klik bagian insert lagi, pilih shape, dan kita pilih text box ya. Kemudian buat kotak dan kita tulis ya, luas persegi. Kemudian di enter ya. Nah, saya copy paste saja biar cepat di sini. Untuk kalian bisa diketikkan ya.
Nah, untuk font size-nya sama ya, Jokerman 30. Dan ini juga jika kalian belum berubah, tinggal di blok, ketik Jokerman, dan font size-nya adalah 30. Oke, seperti ini. Kemudian yang bagian bawahnya pun juga sama ya, kita buat bentuk persegi kayak gini, bentuk shape seperti ini ya. Kita copy paste saja biar cepat. Ctrl C Ctrl V ya untuk pastanya ya, atau klik kanan pilih copy dan klik di sini pilih paste, klik kanan pilih paste ya, atau pilih paste yang di sini nih. Nah, tinggal kita ganti di bagian sininya persegi panjang. Oke, insert shape buat persegi panjang, atau copy yang tadi juga boleh, tapi kita buat bentuk seperti ini ya. Nah, yang bagian ini tinggal kita copy paste saja dan kita edit ya. Nah, luas persegi panjang, nah kita lebarin, rumusnya tinggal kita ganti ya. Luas persegi panjang seperti ini. Oke, biar cepat saya copy paste di sini. Kemudian yang bagian bawahnya juga sama ya, kita copy paste saja yang ini. Yang bagian bawah juga sama, bisa copy paste, tapi jangan lupa ganti teksnya ya. Yang slide keempat itu kita akan membuat segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Kemudian bagian rumusnya kita copy paste dulu. Kalau sudah, kalian backspace saja dan ketikkan rumusnya. Oke, rumusnya seperti apa? Terus segitiga sama kakinya. Nah, terus segitiga sama kaki seperti ini ya. Kemudian jika sudah, saya copy paste lagi, Ctrl C Ctrl V ya, turunkan ke bawah. Sebenarnya kalian juga bisa pakai itu ya, shape text box ya, juga bisa. Atau kalau kalian copy dan paste tapi harus dihapus ya. Untuk lilingnya ini, oke, ini saya tempatkan di sini, ini juga di sini. Tinggal kita ambil shape segitiganya. Oke, nah sudah. Oke, kalau sudah, kita ke slide kelima. Slide kelima itu kita akan membuat nama-nama bangun datar. Nah, kita tinggal ketik sini nama-nama bangun datar. Kemudian dibesarkan sini. Nah, di sini kita akan membuat table. Untuk membuat tabelnya adalah pilih insert, pilih table, pilih insert table. Untuk columnsnya kita pilih 2. Kemudian untuk row-nya atau barisnya kita pilih angka 11. Inputkan angka 11. Nah, sudah jadi seperti ini. Kita tinggal bikin di sini nomor, kemudian sini bangun datar. Dari nomor 1, 2, 3, 4 ya. 4,
5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, untuk nama bangun datarnya bisa dilihat dari sini, ada persegi, persegi panjang, segitiga sama kaki, dan seterusnya sampai segi 6. Ini saya copy paste. Nah, kalau kalian belum berubah fontnya ya, kita blok di sini ya, kita blok ya, kursornya ada di sini, kita blok sampai bawah sini, kemudian klik menu home dan pilih Jokerman lagi. Untuk font size masih 18 ya. Ini sudah. Kita kembali ke slide pertama. Nah, di slide pertama ini kita akan mengganti desainnya untuk thumbsnya. Nah, untuk thumbsnya kita bisa ganti. Nah, di sini thumbsnya beda-beda ya. Slide 1, slide 2, slide 3 beda-beda ya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini, klik kanan ya, pilih apply to selected slide. Nah, untuk warnanya pilih yang di sini varian. Oke. Kemudian di bagian sini juga sama ya. Kita ambil, klik kanan, apply selected slide. Ini juga. Kemudian yang keempat, saya ambil yang ini, apply to selected slide, diganti warnanya, variannya. Nah, di sini kita bisa atur dulu, kita atur sehingga tidak menutupi backgroundnya. Oke. Yang slide kelima juga sama, saya ambil, klik kanan, apply to selected slide. Oke. Nah, bagian sini untuk warnanya bisa kita ganti. Kalau di sini terlalu orange, kita bisa ganti di bagian shape format, kemudian shape fill, kemudian ganti yang warna ini. Oke, warna orange-nya yang seperti ini. Kalau sudah, kita lihat lagi berikutnya ya. Berikutnya adalah kita mengambil logo. Nah, untuk mengambil logo ya, di slide ke-1 pilih insert, pilih picture, pilih this device, kemudian cari di desktop kalian. Biasanya saya sudah menaruh di komputer sekolah, ada school logo atau logo sekolah. Insert, kemudian kita tarik ke atas dan kita kecilkan. Oke. Nah, ini bisa kita atur lagi ya posisinya. Nah, logo sudah, teksnya juga sudah ya. Sekarang kita masuk ke bagian transition. Transition itu kita akan membuat transisi dari slide 1 ke slide 2 dan ketiga dan seterusnya. Pilih transition, kemudian tinggal pilih di bagian sini ya, atau klik di sini, kalian bisa pilih transisinya. Oke, misalkan ini, kemudian slide kedua misalkan ini, slide ketiga misalkan flash, kemudian slide keempat kita ambil lagi, cari lagi misalkan box ya. Slide kelima kita cari lagi misalkan window ya. Kemudian kalau sudah, nah kita kasih animation ya. Animationnya kita kasih semua objek yang ada di sini. Pak, animationnya kok nggak aktif Pak? Kenapa? Karena kita belum klik objeknya. Kalau kita sudah klik objeknya, maka dia akan aktif ya.
Misalkan ini saya pilih fly in, kemudian presentasinya shape ya, kemudian wheel. Nah, untuk membuat transisi dan animationnya saya bebaskan ya, tidak ada patokan untuk harus sama seperti saya. Kemudian kalian juga bisa klik di bagian sini ya, kemudian ada more extremes effect untuk melihat efek yang lebih banyak lagi ya, misalkan ini split ya, dan lain-lain. Oke. Saya ambil lagi. Kemudian ini saya percepat saja. Saya pilih yang ada di sini biar lebih cepat. Oke. Baik, dan di slide kelima. Jadi semua slide harus kalian kasih animation ya, diberikan animationnya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini ya, kita tinggal mencoba untuk slideshow. Di slide 1 dulu diaktifkan, kemudian slideshow. Nah, di sini ada from beginning, ada from current slide ya. Nah, kalau from beginning untuk apa? Kita memulai dari awal, dari slide paling awal, from beginning. Walaupun kalian kliknya di slide kelima, jika saya klik from beginning maka akan dimulai dari slide paling awal. Oke, seperti ini. Nah, untuk keluar dari program seperti ini ya, kalian bisa tekan escape di bagian ujung keyboard ya, escape ya, ESC tulisannya, atau kalian bisa klik di bagian sini and show. Nah, itu untuk from beginning ya, dimulai dari awal. Sedangkan current slide ya, current slide itu kita akan menampilkan dari slide yang kita pilih. Misalkan saya pilih slide ketiga, kemudian saya klik from current slide, maka yang tampil adalah slide ketiga. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ada yang namanya hide slide. Hide slide untuk apa ya? Hide slide itu untuk menyembunyikan slide yang tidak ingin kita tampilkan, tapi tidak mendelete-nya ya. Misalkan slide kedua nih mau saya hide slide. Nah, ada tandanya di sini ya. Kemudian ketika saya slideshow from beginning, dari slide 1 dia akan loncat ke slide ketiga. Oke, ini slide 1. Kemudian dia akan loncat ke slide ketiga. Nah, slide ketiga ya, seperti ini. Oke. Nah, untuk mengaktifkannya kembali, klik lagi hide slide-nya di slide yang kamu pilih. Nah, kembali aktif lagi. Oke. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Silakan dicoba di rumah, dipraktekkan dan dipelajari kembali. Tools-toolsnya yang saya gunakan apa saja ya, silakan dicoba. Oke, pilih home untuk new slide-nya, kemudian di bagian insert untuk membuat table, untuk picture, untuk pembuatan shape, design untuk temanya atau themes-nya, transition untuk transisi slide-nya,
animation untuk membuat animasi pada objek-objeknya, slideshow untuk menampilkan menjadi ukuran lebih besar lagi ya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar anak Indonesia.